Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C022071, Program Studi Akuntansi, Angkatan tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Di sini, saya mendapat tugas mata kuliah perpajakan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan dengan dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Pertama, pengertian pajak penghasilan dan dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan pada suatu penghasilan yang berasal dari wajib pajak. Penghasilan ini bisa diperoleh dari seorang yang baik tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian, dasar hukum PPH atau pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPH telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Selanjutnya, subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Subjek pajak orang pribadi terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kedua, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, subjek pajak badan terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Terakhir, subjek pajak warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia atau disebut Badan Usaha Tetap atau BUT. Kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menerima penghasilan Indonesia tidak dari menjalankan usaha di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi di dalam dan luar negeri menjadi wajib pajak apabila ia menerima penghasilan dari Indonesia yang melebihi PTKP sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objektif. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi wajib, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pertama, imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan imbalan bentuk lainnya. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Seo dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ke-13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14. Premi asuransi.
Ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terakhir, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, menghitung pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, biaya, dan jumlah harga perolehan serta penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir wajib. Wajib pajak, badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang menurut perundang-undangan pajak diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan dengan penghasilan kena pajak WP orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang kedua, penghasilan bruto dikurangi B yang diperkenankan UU PPH dikurangi PTKP. Untuk mencari penghasilan kena pajak WP badan menggunakan penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPH. Selanjutnya, pelunasan pajak penghasilan. Untuk cara pelunasannya sendiri yaitu ada dua cara. Pertama, pelunasan pajak tahun berjalan yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi A. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau PPH pasal 25 untuk setiap masa pajak. B. Pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga atau orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak. Kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun dilakukan dengan cara A. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun bersangkutan. B. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar. Sekian presentasi dari PPT yang telah saya buat. Bila ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf.